dosen Bapak Dr. Andrus Syahril MA selaku dosen pembimbing pada mata kuliah penelitian tindakan kelas. Perkenalkan, nama saya Amalia Linggi Allo SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 LPTK UIN Dato Karama Palu tahun 2022. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas dengan judul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PAI dalam Mengenal Malaikat dan Tugasnya melalui metode Make a Match di kelas 4 UPT SD Negeri 237 Bunga Didi, Kabupaten Lu Utara. Dari proposal PTK yang saya buat terdiri dari 3 bab. Bab pertama pendahuluan, bab kedua landasan teori, dan bab ketiga metodologi penelitian. Berikut pada bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, pemecahan masalah, hipotesis penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Latar belakang masalah yaitu pertama, pembelajaran pendidikan agama Islam masih terkesan monoton, menjadikan siswa cenderung pasif meskipun ada materi yang belum dipahami. Yang kedua, penerapan model pembelajaran yang dilakukan oleh guru belum optimal sehingga mengakibatkan siswa menjadi bosan. Identifikasi masalah. Pertama, pembelajaran agama Islam masih berjalan monoton. Kedua, belum ditemukan strategi belajar yang tepat. Ketiga, rendahnya hasil belajar siswa di UPT SD Negeri 237 Bunga Didi. Dan yang keempat, rendahnya motivasi belajar siswa untuk mengikuti proses pembelajaran. Rumusan masalah. Berlandaskan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah: apakah dengan menerapkan metode Make a Match dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam mengenal malaikat dan tugasnya di kelas 4 UPT SD Negeri 237 Bunga Didi, Kabupaten Lu Utara. Pemecahan masalah. Cara pemecahan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pembelajaran kooperatif tipe Make a Match. Dengan metode ini diharapkan hasil belajar siswa dalam mengenal malaikat dan tugasnya akan meningkat. Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini adalah dengan diterapkan metode pembelajaran Make a Match dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam mengenal malaikat dan tugasnya di UPT SD Negeri 237 Bunga Didi. Tujuan penelitian. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak penggunaan metode Make a Match terhadap hasil belajar siswa dalam mengenal malaikat dan tugasnya di kelas 4 UPT SD Negeri 237 Bunga Didi. Manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: pertama, bagi siswa. Siswa akan lebih mudah dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru serta menimbulkan minat belajar peserta didik. Yang kedua, bagi guru. Guru lebih termotivasi untuk terus belajar serta membekali diri dengan berbagai aspek keilmuan yang berkenaan dengan aspek pendidikan. Dan yang ketiga, bagi lembaga pendidikan atau sekolah, dapat meningkatkan mutu pendidikan dan tercapainya standar kelulusan. Selanjutnya pada bab 2, landasan teori. Terdiri dari 2, yaitu deskripsi teori dan penelitian terdahulu. Bagian A, deskripsi teori. 1.
belajar dan hasil belajar. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku sebagai akibat pengalaman atau latihan berupa pengetahuan, sikap, keterampilan, dan lain-lain. Hasil belajar adalah suatu penilaian akhir dari proses dan pengenalan yang telah dilakukan berulang-ulang, serta akan tersimpan dalam jangka waktu lama atau bahkan tidak akan hilang selama-lamanya, karena hasil belajar turut serta dalam membentuk pribadi individu yang selalu ingin mencapai hasil yang lebih baik lagi, sehingga akan merubah cara berpikir serta menghasilkan perilaku yang lebih baik. Kedua yaitu metode Make a Match. Metode Make a Match adalah metode mencari pasangan. Metode ini berbentuk permainan dengan cara mencari pasangan kartu yang dipegangnya dengan kartu yang dipegang teman lainnya. Ketiga, pendidikan agama Islam. Pengertian pendidikan agama Islam sebagai sebuah proses sadar yang dilakukan secara sistematis dalam upaya pembimbingan peserta didik untuk hidup di bawah naungan-naungan ajaran atau bimbingan wahyu dalam setiap langkah kehidupannya, baik secara individu maupun sosial. Kemudian pada bagian B, penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian dan penulisan yang dilakukan oleh Carmilla yang berjudul Penggunaan Metode Resitasi dalam Meningkatkan Hafalan Nama-Nama Malaikat dan Tugasnya pada siswa di kelas 4 SD Negeri 5 Babat Banyuasin, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin. Beliau meneliti tentang penggunaan metode resitasi dalam meningkatkan hafalan nama-nama malaikat dan tugasnya pada siswa di kelas 4 SD Negeri 5 Babat Banyuasin, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin. Dan yang kedua, penelitian dan penulisan yang dilakukan oleh Andra yang berjudul Pengaruh Penggunaan Metode Tanya Jawab dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa terhadap Nama Malaikat dan Tugasnya pada siswa kelas 4 SD Negeri Lubuk Dalam, Desa Lubuk Dalam, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Beliau meneliti apakah ada pengaruh penggunaan metode tanya jawab dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap nama malaikat dan tugasnya pada siswa kelas 4 SD Negeri Lubuk Dalam, Desa Lubuk Dalam, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Bab 3, metodologi penelitian, terdiri dari pendekatan penelitian, subjek penelitian, waktu penelitian, tempat penelitian, siklus penelitian, dan teknik pengumpulan data. Bagian A, pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model penelitian tindakan kelas. Secara garis besar, penelitian tindakan kelas terdapat 4 tahapan yang lazim dilalui. Yang pertama, menyusun rancangan tindakan. Yang kedua, pelaksanaan tindakan. Ketiga, pengamatan. Dan yang keempat, refleksi. Bagian B, subjek penelitian. Subjek penelitian adalah siswa kelas 4 UPT SD Negeri 237 Bunga Didi, Kabupaten Luwu Utara, tahun pelajaran 2021-2022 yang berjumlah 35 orang siswa, terdiri dari 18 orang siswa laki-laki dan 17 orang siswa perempuan. C. Waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun ajaran 2021-2022, yaitu bulan Mei sampai dengan Juni 2022. D. Tempat penelitian. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di UPT SD Negeri 237 Bunga Didi, Kecamatan Tanah Lili, Kabupaten Luwu Utara. Bagian E, siklus penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan melalui 3 siklus, yaitu siklus pertama, siklus kedua, dan siklus ketiga, untuk melihat peningkatan hasil belajar
dan tugasnya melalui metode McEmet. Bagian F, teknik pengumpulan data. Pertama, observasi. Metode observasi yaitu berupa kegiatan pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang ditemukan di lokasi penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti proses belajar mengajar, penggunaan metode, keadaan guru dan siswa, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu tes. Adapun bentuk tes yang digunakan untuk mengukur keberhasilan metode McEmet dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam mengenal malaikat dan tugasnya pada kelas 4, yaitu dengan menggunakan tes tertulis dan lisan. Selanjutnya yaitu daftar pustaka. Nah, dapat kita lihat ada beberapa rujukan dalam pembuatan penelitian tindakan kelas yang saya lakukan. Instrumen penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas yang saya lakukan menggunakan beberapa instrumen, diantaranya yang pertama yaitu lembar observasi terhadap guru yang melakukan penelitian. Selanjutnya yaitu lembar observasi terhadap aktivitas belajar siswa. Dan yang terakhir adalah lembar observasi hasil penilaian harian siswa. Demikianlah presentasi proposal penelitian tindakan kelas yang saya sampaikan. Adapun di dalam pemaparan presentasi ini apabila ada kekeliruan dalam ucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum